kadang-kadang ibu juga merasa tidak perlu bertanya berapa berat badan yang harus dia jaga gitu ya. Misalnya ibu yang hamil terlalu kurus, ibu yang hamil sudah terlalu gemuk. 90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora masih di 10.12, masih bareng saya Rini Aprianti sampai jam 12 nanti. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan wajib yang harus diajukan Bu Mil ya, ibu hamil saat konsultasi ke dokter kandungan atau ke bidan. Tadi setidaknya ada masalah-masalah yang bisa masalah-masalah yang dikeluhkan ya kami ya. Bukan cuma masalah sih sebenarnya, bahkan yang sebenarnya tidak masalah pun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan atau kita tanyakan. Kayak tadi masalah bekerja itu kan nggak masalah ya sebenarnya. Yang berkaitan ya. Ibu nggak merasa itu masalah, tapi kadang-kadang ibu tidak paham kan bahwa itu sebenarnya beresiko. Nah seperti itu. Jadi tidak harus berkaitan dengan masalah atau keluhan, karena kadang-kadang ya benar juga sih Mbak Rin, kadang-kadang kan datang konsul ke dokter, dokternya bilang ya ibu baik-baik saja, hamilnya juga sehat ya, ini saya kasih resep untuk vitamin, silakan diminum. Terus langsung berpikir oke, I'm fine gitu ya. Padahal mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang ternyata jangan-jangan itu membahayakan atau beresiko. Biasanya kalau yang terkait dengan usia kehamilan ya, terus apalagi kalau misalnya kita USG ya, itu yang terkait dengan pertumbuhan janin dalam kandungan, berapa beratnya di dalam, berapa panjangnya di dalam, kapan kira-kira akan lahir ya, bagaimana air ketuban, itu pasti disampaikan oleh dokter ya kan. Tapi ada beberapa hal yang memang kita tidak boleh pasif aja, kita juga harus tanya. Misalnya kita tanya obat apa sih yang bisa kita konsumsi tanpa resep gitu. Misalnya kalau saya demam, kalau saya batuk ya, kadang-kadang kita tidak di situ demam, di situ bisa konsul kan ya, mungkin kita sibuk, mungkin kita juga ketika kita selesai bekerja prakteknya sudah tutup gitu, menunggu besok udah nggak tahan lagi gitu ya. Nah itu boleh ditanyakan, dok kalau misalnya saya mengalami masalah seperti ini, misalnya demam, batuk, diare gitu ya, itu obat apa sih dok yang bisa saya konsumsi yang tidak perlu pakai resep, ya kan? Karena kadang-kadang kalau kita beli sembarangan aja, ternyata berbahaya buat kehamilan kan gitu ya. Jadi itu perlu ditanyakan. Kalau saya sembelit misalnya, susah buang air besar, nah apa yang bisa saya konsumsi? Nah ini perlu ditanyakan. Daripada kita bertanya kepada apoteker, kan lebih aman kalau kita bertanya langsung kepada dokter kandungan kita, kan seperti itu ya. Kemudian juga jarang yang menanyakan kalau misalnya dokter sudah bilang berat janinnya bagus ya, sesuai dengan umurnya gitu. Nah terus di awal-awal misalnya ya, nah kadang-kadang ibu juga merasa tidak perlu bertanya berapa berat badan yang harus dia jaga gitu ya. Misalnya ibu yang hamil terlalu kurus, ibu yang hamil sudah terlalu gemuk. Nah ini sebaiknya ditanya sama dokternya supaya dokter bisa menghitung ya, berapa seharusnya kenaikan berat badan yang harus dijaga gitu, yang harus dicapai. Jadi karena penambahan berat badan ibu hamil itu beda-beda Mbak Rin. Ibu yang terlalu kurus dengan ibu yang terlalu gemuk itu penambahan berat badannya tidak bisa sama gitu. Kalau ibu yang terlalu kurus mungkin boleh bertambah berat badannya 10 kilo selama hamil misalnya, body anak SMP gitu ya. Tapi kalau pada ibu yang hamil sudah gemuk ya, mengalami obesitas, tidak boleh naiknya sampai 10 kilo kan seperti itu, disesuaikan dengan tinggi badan ibu ya, dengan kondisi kehamilan ibu ya dan sebagainya. Nah ini juga perlu ditanyakan kepada dokter supaya bisa bantu kita untuk menjaga pola makan, mengontrol ya. Kemudian olahraga. Nah, banyak ibu yang mungkin punya kebiasaan berolahraga sebelum hamil. Nah, ini kadang-kadang perlu ditanyakan juga kepada dokter, nih olahraga yang saya lakukan sebelum hamil aman nggak kalau saya teruskan setelah saya hamil, ya gitu. Jadi karena kan tidak semua tenaga kesehatan yang menanyakan ya ke aktivitas ibu sebelum hamil itu seperti apa. Jadi olahraga apa nih yang baik
dilanjutkan, apakah boleh dilanjutkan, apakah kita harus mengganti dengan olahraga yang lain. Karena kalau kita sudah terbiasa olahraga, ketika hamil berhenti, pegel-pegel juga kayaknya badannya ya, biasa exercise gitu ya. Nah, Iya. boleh ditanya tuh ke dokter, seandainya olahraga kita itu terlalu berat ya, beresiko kepada kehamilan, boleh ditanya olahraga apa dok penggantinya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Aman ini. Aman dong, berarti sudah aman. Anakku yang ketiga cewek, Iya. sepertinya speech delay. Itu penyebabnya apa ya? Tapi dia nggak autisme kata dokter. Dan gimana agar dia bisa ngomong lancar? Terima kasih. Dan berobat ke dokter mana spesialisasinya? Speech delay ya, Terlambat bicara. agak telat Ya, ya. jadi ibaratnya begini, teman-teman sebayanya bicaranya udah lancar, tapi anaknya belum gitu. Speech delay kalau bukan disebabkan oleh autis, ya, artinya bukan karena Autis. cacat bawaan, itu biasanya pengaruh stimulasi sih pada umumnya ya, pengaruh stimulasi pada umumnya. Yang stimulasi ini sebaiknya dilakukan oleh orang tua, ya, atau keluarga terdekat yang ada di sekitar anak harusnya ya. Jadi anak-anak ini bukan berarti ketika saatnya dia bisa bicara, dia langsung bisa bicara, Mbak Rin. Tergantung dari stimulasi. Ya. Ada anak yang umur 2 tahun udah lancar banget ngomongnya. Nah, kapan dimulai stimulasi untuk bisa berbicara dengan lancar, berkomunikasi dengan baik? Bukan setelah anak lahir, sejak dalam kandungan. Oke, jadi diajak ngobrol. Iya, benar. Gitu ya. Jadi ketika anak masih dalam kandungan, sudah sering diajak ngobrol. Jadi ibu sering mengelus perutnya, ayah juga begitu, diajak ngobrol, cerita keseharian ya, kegiatan sehari-hari, harapan-harapan yang dimiliki orang tua untuk anak gitu ya. Nah, dilanjutkan setelah anak lahir. Bahkan ketika anak belum bisa ngomong ya, sudah harus diajak berkomunikasi ya, dengan cara bermain, main cilukba misalnya ya kan. Kemudian sering-sering mengajak anak tersenyum ya kan, kontak mata, menjaga kontak mata dengan anak ya. Nah, membacakan buku, dongeng, menyanyi ya, memperdengarkan lagu dan sebagainya. Nah, itu biasanya sih lebih banyak karena kurangnya stimulasi selama hamil dan setelah anak lahir sampai anak berusia balita ya, bawah 5 tahun. Nah, kemana anak sebaiknya dibawa untuk terapi? Itu ada namanya ahli terapi bicara gitu. Kayaknya di rumah sakit ibu dan anak biasanya ada gitu ya, di rumah sakit umum. Apalagi kalau di rumah sakit umum yang tipe A ya, itu biasanya ada tuh fisioterapi untuk terapi bicara namanya. Terapi bicara ya. Nah itu sebelumnya konsultasi kemana, boleh ke spesialis anak dulu. Jadi bisa aja dibawa dulu ke spesialis anak untuk dipastikan nih apakah memang mengalami keterlambatan perkembangan sesuai umurnya atau tidak, atau masih bisa kita bantu dengan stimulasi di rumah. Artinya belum terlalu terlambat gitu. Kak Mei, normalnya anak itu sudah bisa bicara itu usia berapa sih? 2 tahun harusnya sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi sebelum 2 tahun sudah mulai ada prosesnya, misalnya mengeluarkan kata-kata, ya, satu suku kata gitu ya, ma, pa, da, seperti itu. Nah, ketika 2 tahun diharapkan sudah bisa ngomong satu kata, 2 kata gitu. Perkembangan anak itu unik. Ada yang duluan bicara, ada yang duluan berlari gitu ya. Nah, kuncinya adalah kalau kita mau anak kita perkembangannya sesuai dengan umur, ya tidak ada yang terlambat gitu ya. Yang paling penting itu adalah stimulasi ya, gizi, ya kan, pola asuh. Nah itu, jadi itu yang paling penting gitu. Bukan berarti kalau anaknya ada yang duluan bicara tapi terlambat berjalan itu tidak normal gitu ya. Karena perkembangan anak itu memang unik, tidak ada yang sama persis waktunya gitu. Tapi kita mengusahakan sedapat mungkin keterlambatannya jangan terlalu jauh dari usia perkembangannya. Nah itu yang harusnya dipantau oleh orang tua, itu tanggung jawab orang tua. Jangan sampai terlalu lama baru sadar gitu ya. Artinya gini, anak sudah 4 tahun baru sadar kok ngomongnya belum jelas. Nah itu kan, karena sebenarnya kan umur 2 tahun sudah harus bisa diajak
berkomunikasi gitu, sudah bisa memahami apa yang disampaikan orang tuanya, walaupun mungkin menjawabnya tidak terlalu panjang lebar. Nih si bapak tidak cerita umur anaknya berapa ya? Iya, hanya disebutkan Pak Aman umur anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga ya, bukan 3 tahun ya? Bukan 3 tahun. Anak saya yang ketiga. Jadi saran saya bisa dibawa dulu ke dokter spesialis anak. Nanti dokter akan membantu memantau perkembangannya. Apakah memang sudah terlalu lambat atau masih bisa dikejar dengan stimulasi dilakukan orang tua di rumah. Nah nanti juga dengan dokter spesialis anak bisa ditanya tuh rekomendasi ahli terapi bicaranya kemana, diarahkan kemana. Oke, sip. Kita masih ada satu sesi lagi, kami nanti kita akan lanjutkan ya.